Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Teko Isi, Teras Komunikasi dan Inspirasi. Tempat kita menuang cerita dan menyeruput makna. Saya Lisna Sari, pada kesempatan ini akan menemani teman-teman semua di episode perdana podcast Teko Isi. Di sini, kita nggak hanya sekedar ngobrol, kita belajar memahami hidup, bahwa terkadang hidup itu seperti secangkir kopi yang hangat. Ada pahit, ada manis, tapi di setiap cerita selalu ada makna yang bisa kita seruput. Bicara soal cerita, kali ini Teko Isi kedatangan satu narasumber yang sangat inspiratif dan menjadi representasi pemimpin muda di Kota Serang. Kapan lagi kan kita punya seorang tokoh pemimpin muda, anak muda yang ternyata berhasil membawa Kota Serang menjadi kota yang semakin maju. Jadi kalau bisa saya katakan, ini adalah podcast pertama di Teko Isi, tapi juga menjadi satu episode yang sangat gong banget. Karena ini sangat penting banget untuk kita pelajari bersama kisah-kisah beliau ya, supaya bagi orang-orang muda, anak-anak muda yang punya cita-cita besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Nur Agis Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya panggilnya apa nih? Teteh atau Mbak? Kalau saya dipanggilnya Teteh aja, boleh deh. Telina gitu ya? Teh Eli. Teh Eli. Karena saya orang Sunda. Oke, Teh Eli. Siap, Teh Eli? Siap. Tapi saya biar lebih akrab manggil Pak Agisnya Bang Agis aja ya. Kang Agis aja. Kang Agis, oke sih. Sama kan biar Teteh Akang. Oke, boleh. Oke, nah Kang Agis, biar lebih enak Kang Agis berarti ya. Nah, kalau tidak salah gitu ya, sejak dilantik sampai dengan Februari ini, Kang Agis itu udah hampir 1 tahun, tepat 1 tahun menjabat sebagai Wakil Wali Kota Serang ya. Tentu banyak cerita dan juga banyak pengalaman yang Bang Agis rasakan, entah rasa suka atau rasa duka yang tentu itu bukan waktu yang sebentar ya. Tapi juga pasti penuh dengan perjuangan. Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua apa gebrakan atau ide-ide yang sudah Bang Agis laksanakan dan terus diupayakan untuk menjadi ruang-ruang pembangunan di Kota Serang. Siap, jadi Telis, alhamdulillah nanti tanggal 20 Februari, ini tepat 1 tahun Pak Budi dan saya dilantik sama Pak Presiden di Istana Negara. Jadi memang ketika kita setelah dilantik itu, kita punya tuntutan yang banyak dan besar dari masyarakat. Karena ternyata tantangan, persoalan, harapan masyarakat itu luar biasa, banyak kan. Karena masalah-masalahnya juga banyak juga gitu, mulai dari infrastruktur, kemudian ekonomi, kemudian SDM, macam-macam banyak lah gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya kita rangkum dengan sebuah strategi. Jadi Pak Budi Pak Agis ini melakukan kerja pembagian tugas, dibagi peran. Jadi kita menyepakati bahwasanya untuk menjadikan Kota Serang ini menjadi kota yang maju, kotanya bahagia sejahtera warganya itu, makanya kemudian ya kita percaya bahwa ada 2 yang perlu kita bangun. Pertama adalah pembangunan fisik, yaitu apa, infrastruktur, gitu kan, jalan, drainase, selokan, sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, puskesmas dan segala macamnya. Nah, dan penting juga kita harus melakukan strategi yang kedua, pembangunan non fisik, yaitu pembangunan SDM. Nah, jadi 2 strategi ini Pak Budi Pak Agis melakukan kerja-kerja secara terstruktur tadi, baik secara fisik maupun non fisik. Kenapa? Karena kita yakin Kota Serang ini akan berubah kalau kemudian kita bangun dari 2 sisi. Jadi nggak bisa dibangun secara fisiknya aja. Nggak bisa kemudian sebaliknya juga, bangun SDM juga, semuanya saling melengkapi. Makanya kita bagi peran, Pak Wali infrastruktur, pembangunan fisik, dan saya sendiri memang concern di pembangunan fisik SDM. Nah, karena di Kota Serang ini juga challenge-nya adalah SDM juga begitu, karena ada beberapa persoalan yang
nggak bisa kita selesaikan tanpa adanya di pembangunan secara fisik, ya edukasi, kemudian pengembangan kapasitas SDM-nya gitu kan, yaitu terkait tentang sampah. Jadi banyak sampah-sampah yang bergeletakan di pinggir jalan tuh di Kota Serang itu kita bersihkan, tapi 2-3 hari ada lagi. Banyak kemudian masyarakat yang masih buang sampah di kali dan segala macam. Nah ini kan menurut saya ini perlu pembangunan fisik ya, perlu penyadaran, perlu edukasi, dan ini yang perlu kita dorong. Nah, makanya ini yang kemudian kita lakukan di awal-awal. Suka dukanya banyak gitu kan, sukanya juga banyak, dukanya juga banyak, karena sampai apa yang disampaikan tadi dari Teh Elis gitu kan ya, kayak kopi aja tuh ada pahitnya, ada manisnya dan segala macamnya. Ini kita jalankan. Tapi karena kita concern kepada output, ya, kepada hasil, jadi kita fokus begitu. Walaupun mungkin banyak pro kontra dan segala macam. Apalagi di awal-awal nih, di awal-awal Pak Budi Pak Agis itu melakukan perapihan. Taman Sari dirapihkan. Kemudian sepanjang jalan ke arah Stadion Maulana Yusuf juga kita rapihkan gitu kan. Pembongkaran dan segala macam, kali di Sukadana juga kita rapihkan, kemudian pasar-pasar juga kita rapihkan, perahu juga kita rapihkan. Ini kan tidak mudah gitu, tapi dengan keyakinan kita bahwa niat kita ingin merapikan biar lebih rapi lagi, ya kita terus jalankan aja. Dan alhamdulillah semuanya sudah kita lakukan, termasuk yang fenomenal yaitu Royal Baru. Dan ini prosesnya panjang tapi alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu kerja-kerja kolaborasi ya, Pak Budi Pak Agis beserta dengan seluruh jajaran OPD melakukan kerja-kerja kolaborasi hingga hasilnya ya mungkin bisa dinikmati di tahun pertama ini. Dan semoga ini hasilnya juga bisa kita kita jadikan bahwa inilah momentum untuk melakukan transformasi perubahan Kota Serang menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, itu memang yang paling terkenal memang Royal Baru ya. Yes, Royal Baru. Itu digandrungi banget sama kaula muda, bahkan di sana pada akhirnya jadi banyak komunitas-komunitas yang produktif di sana gitu. Saya lihat ada yang aerobik. Itu sangat ramai banget dan akhirnya justru memberikan dampak yang positif ya untuk Kota Serang. Gitu. Nah, berkaitan dengan infrastruktur dan juga pembangunan SDM ya. Nah, tentu memang seperti yang dikatakan Kang Agis gitu, bahwa ketika kita mencoba untuk mengupgrade pembangunan di sebuah kota, tentu tidak bisa dilupakan tentang pembangunan manusianya ya. Nah, kalau dari Bang Agis nih sebagai sosok pemimpin muda, mungkin ada tips and trik untuk para kaula muda ini supaya kita juga sama-sama bisa bersinergi dengan pemerintah kota untuk semakin memajukan Kota Serang. Jadi pemerintah Kota Serang ya membuka ruang kolaborasi kepada seluruh stakeholder. Kenapa ini harus kita buka? Karena kita memiliki keterbatasan anggaran. Jadi dengan kebijakan pemotongan hampir 30% itu kan luar biasa impact-nya untuk merealisasikan program. Nah, sehingga salah satu yang kemudian itu kita dorong adalah bagaimana kemudian kita membangun kerjasama kolaborasi baik oleh pihak perusahaan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, yang kemudian alhamdulillah ini beberapa sudah mulai terjadi di Kota Serang begitu. Nah, ini yang kemudian strategi kita membuka ruang kolaborasi kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang untuk sama-sama melakukan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga kalau lihat trennya Kota Serang ini hampir tiap bulan, hampir tiap waktu tuh pasti ada sesuatu yang kemudian kita kerja, kita bangun. Kita ada sesuatu yang memang betul-betul ya kita kalau bahasa netizen gebrakan-gebrakan baru ya. Dan katanya ini dengan pemotongan itu masih terus saja melakukan pembangunan. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa komitmen Pak Budi Pak Agis dan seluruh jajaran Pemkot bagaimana kemudian ya kita mendorong kolaborasi, kita mendorong kerjasama untuk apa? Untuk menciptakan gitu Kota Serang menjadi lebih baik lagi. Itu, Tenis. Luar biasa sekali ya, sungguh sangat inspiratif nih. Jadi untuk kaula-kaula muda jangan pernah berhenti untuk berkarya ya, karena disupport full oleh pemerintah Kota Serang ya. Supaya kita semua semakin memberikan dampak yang positif, memberikan peran yang luar biasa, dan justru kita semakin bisa merasakan
kesejahteraan secara bersama-sama gitu. Betul. Nah, berkaitan dengan pembangunan kota nih yang sedang gencar-gencar banget digarap oleh Pak Budi dan Kang Agis ya. Nah, ini kan berkaitan dengan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Yang tentu itu akan memberikan nuansa baru setiap tahun ya di satu bulan ini. Karena pasti animo masyarakat terkait dengan kuliner dan segala macam itu pasti akan lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, itu kan pasti juga akan berpengaruh dengan tata letak kota ya, termasuk seperti yang Kang Agi sampaikan itu berkaitan dengan sampah karena pasti konsumsi masyarakat semakin tinggi, pasti ada pengelolaan yang lebih ekstra terkait dengan pengelolaan sampah ini. Jadi gimana caranya supaya masyarakat tetap merasakan ibadah dengan khusyuk gitu, tapi juga tetap merasa menikmati lokasi-lokasi di Kota Serang yang ikonik tuh dengan nyaman gitu karena bersih. Siap ya, Pak Budi, Pak Agis ya, jajaran Pemkot itu punya komitmen yang sama untuk menjadikan Kota Serang itu bersih dan rapi. Oleh karena itu ya, kita juga melakukan edukasi, sosialisasi, bahkan ya kita akan melakukan aktivitas rutin yaitu kerja bakti. Nah ternyata ini segaris dengan instruksi Presiden, karena Presiden menginstruksikan ada gerakan ASRI. ASRI itu gerakan yang kemudian didorong oleh Presiden pusat untuk kemudian dilakukan kerja bakti dan segala macam. Tapi memang kalau Pemkot sudah rutin setiap hari Jumat itu kerja bakti seluruh jajaran OPD, lurah, camat dan segala macam. Karena itu untuk menciptakan tadi ya kota yang bersih dan rapi dan mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab atas sampahnya gitu. Nah, sehingga semoga nanti di Ramadan ini kita akan coba dorong, kita perkuat lagi gitu ya. Karena memang kita ingin mendorong Kota Serang ini menjadi salah satu kota event. Jadi kota event yang banyak eventnya, termasuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya, Pak Budi, Pak Agis, seluruh jajaran Pemkot juga mendorong gitu kan event-event di bulan Ramadan. Yang biasa mungkin di Masjid Asyauroh gitu kan ya. Kemudian ada festival. Kemudian ada nanti Pasar Jedoga. Di Pasar Lama juga ada, Royal Baru tentu juga jadi ini. Kemudian ada di alun-alun nanti Banten Creative Fest begitu. Nah, yang setiap tahun ada. Nah, semuanya kita dorong, kita dukung. Kenapa? Karena ini bagian ya strategi kita untuk apa? Menarik baik orang di luar Serang maupun dari Serang itu untuk kemudian kumpul untuk melakukan tadi ya aktivitas ekonomi itu di situ. Nah, sehingga tentunya untuk membuat nyaman mereka ya harus bersih dan rapi. Nah, ini yang kemudian kita indikan. Makanya Pak Budi, Pak Agis, seluruh jajaran Pemkot berkomitmen untuk tadi ya menciptakan Kota Serang yang menjadi rapi, bersih gitu. Dengan apa? Kerja bakti, sosialisasi dan edukasi tentang pemilahan sampah, bank sampah gitu. Nah, ini kemudian kita lakukan secara menyeluruh dengan tujuan kotanya Serang menjadi rapi, bersih, banyak dikunjungi orang. Dan event bisa berjalan dengan nyaman dan tertib. Keren banget ya. Semoga ini juga dibantu dengan dukungan masyarakat ya, supaya ide-ide yang luar biasa dari pemerintah kota ini bisa kita rasakan manfaatnya. Karena tidak mungkin ya kebijakan itu bisa terlaksana tanpa ada dukungan dari masyarakat yang full. Oke, mungkin kita ke pertanyaan penutup ya. Ini sebetulnya sedikit deep dan personal. Karena apa yang sudah Kang Agi sampaikan itu sangat luar biasa ya. Tapi kira-kira ada nggak rasa pahit atau mungkin bisa disebut tantangan dan juga rasa manisnya gitu? Karena ini kan sesuai dengan tagline kita ya, tuang cerita seruput makna, yang sampai membuat Kang Agis itu merasa bahwa ini nih alasan saya kenapa saya harus berjuang untuk Kota Serang. Pertama ya, kalau kita ngomongin pahit ya, selama perjalanan 1 tahun ini yang jelas banyak tantangan dan banyak mungkin karena ini juga menjadi ekspektasi masyarakat. Di tuntutan masyarakat hampir kan semuanya harus diselesaikan, soal-soal sampah lah, pengangguran lah, macam-macam lah kesemrawutan yang ada di Kota Serang pengen selesai semua tuh dalam waktu dekat. Itu kan kadang kan terus saja gitu kan. Jadi agak buat kami memang kita konsentrasi bahwa ya ini merupakan konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Jadi
Walaupun kita sedang bekerja, sudah membuat karya-karya, tapi terus saja dikritik lah, dinilai dan segala macam. Tapi Pak Budi Pak Agis dan Pemkot fokus pada outcome-nya, manfaatnya. Jadi kita kerja-kerja aja, walaupun mungkin banyak dan segala macam. Dan tadi ya, tidak mungkin kemudian dalam step singkat-singkatnya langsung bisa selesai semua. Iya, betul. Karena ini luar biasa persoalan yang ada di Kota Serang gitu. Nah, kemudian sukanya ya saya karena senang berbaur dengan masyarakat. Jadi ketika saya mengunjungi masyarakat, silaturahim dan segala macam itu ada kepuasan sendiri begitu. Nah, dan ini yang membuat saya akan terus berjuang. Dengan pertama adalah masih banyak masyarakat Kota Serang yang belum punya apa kerja. Masih banyak masyarakat Kota Serang juga yang kesulitan dalam hidupnya, gitu, ekonominya. Dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya, sampah, kemudian infrastruktur dan segala macam. Sehingga ini yang mendorong saya untuk berkomitmen dengan waktu yang ada, dengan kesempatan yang ada, untuk melakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, supaya ini bisa jadi amal jariah saya, begitu, dan seluruh jajaran Pemkot Kota Serang. Luar biasa banget ya. Catat nih, kalau muda, kalau misalkan kita mau berinspirasi, melakukan banyak sekali karya, memang konsekuensinya pasti harus merasakan banyak hal ya. Gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, terutama dari saya pribadi ya, sudah berkesempatan untuk berbincang dengan Kang Agis gitu. Jadi banyak sekali insight dan juga sudut pandang supaya kita semakin produktif gitu sebagai kaula muda. Dan ternyata dari obrolan ini saya menyimpan sebuah makna, mendapat sebuah makna gitu, bahwa ternyata kebijakan itu bukan hanya perkara tentang sebuah arahan gitu, tapi juga bagian dari dedikasi. Oke, sahabat TKIC, dari obrolan tadi kita bisa belajar banyak hal agar kita selalu menjadi orang yang memberikan dampak dan kebermanfaatan yang luas bagi setiap orang yang kita temui. Saya Lisna Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, terus tuang cerita dan seruput makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.